Dari Padang Pariaman kita bergeser ke Bekasi. Pemirsa, seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga telah menangkap pelaku dan melakukan penyidikan. Ya, kita lihat ya video amatir warga. Ini terlihat seorang anak menganiaya ibu kandungnya bertubi-tubi berulang kali hingga sang ibu ini tersungkur. Bahkan pelaku juga berulang kali melemparkan sendal ke arah ibunya. Menurut keterangan sang ibu, aksi penganiayaan ini dipicu permintaan uang oleh pelaku Rp30.000 kepadanya. Namun sang ibu tidak dapat memenuhi permintaan anaknya karena tidak memegang uang. Pelaku berusia 23 tahun, anak sematawayang dan sudah berulang kali menganiaya ibu kandungnya. Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap pelaku. Bukannya memberi uang kepada ibunya, malah meminta begitu ya. Dengan cara yang kasar. Itu Betul. yang harus digarisbawahi. Kalau saya jadi tetangga aja, Put, sendalnya saya suruh makan anak itu. Ya. Untungnya bukan warga Bekasi ya. Yang jauh ya. Ya, lalu seperti apa ya, TKP ataupun juga sosok dari pelaku ini di mata warga? Sudah ada rekan kami, Rindi Salsabila di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkap terkait kasus anak yang tega menganiaya ibunya ini. Selamat pagi, Rindi, silakan dengan informasi lengkapnya. Ya, selamat pagi Putri, Philip dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa beberapa hari yang lalu viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang laki-laki tega menganiaya perempuan yang mana diketahui itu adalah ibunya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana lokasi dari tempat kejadian seorang laki-laki itu, anak laki-laki yang berinisial MI berusia 23 tahun menganiaya ibunya, juru kamera kami Muhammad Ishak akan menunjukkannya pada Anda. Disinilah tempat MI menganiaya ibunya, yang mana berdasarkan video yang beredar, MI ini tega memukul kepala, lalu juga memukul badan ibunya hingga ibunya tersungkur jatuh ke lantai. Dan bahkan berdasarkan video yang kami lihat begitu ya, berdasarkan video yang viral, ini pagar ini yang tadinya tertutup sampai sempat terbuka akibat ibunya ini terlempar begitu ya saat dipukul. Dan saat dipukul pun si MI ini masih tega menendang ibunya, melempari sendalnya, dan bahkan masih terus melakukan pemukulan begitu ya, sampai akhirnya berdasarkan informasi yang kami terima saat ini untuk ibunya ataupun korban ini sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami lebam di bagian kepala dan juga pinggang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa penyebab dari kejadian ini, karena ini memang bukan kejadian pertama ya, kejadian kekerasan dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, sudah bersama kami kriminolog anak dari Universitas Indonesia, Hanifah Hasnah begitu ya. Selamat pagi Kak Hanifah. Pagi Mbak. Kak, ini kan seperti yang kita ketahui ya, ini bukan kejadian pertama seorang anak menganiaya ibunya atau orang tuanya. Kira-kira mengapa peristiwa ini tuh kerap terjadi? Oke. Jadi ini kan sudah menjadi fenomena ya, jadi banyak sekali kondisi seperti ini, peristiwa-peristiwa seperti ini, yang ini berarti kalau di masyarakat dibilang anak durhaka, tapi ini bukan sekedar anak durhaka, tetapi ini sudah kerusakan moral, cacatnya hubungan antar keluarga, lalu gagalnya emosi, pengendalian emosi, dan satu lagi gagalnya atau keretakan hubungan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kalau kita lihat lagi kenapa keluarga-keluarga pada saat ini menjadi seperti itu, pasti terjadi kegagalan dalam pengasuhan. Selain itu juga kegagalan dalam mengelola emosi anak-anak itu. Sehingga ketika anak-anak mengalami permasalahan, dia lebih suka menyelesaikan dengan cara kekerasan. Kalau sudah melakukan kekerasan, ini berarti bukan tindakan yang pertama, tetapi ini sudah berulang, apalagi ini terjadi dalam keluarga, berarti ini dilakukan termasuk dalam KDRT. Dalam kajian-kajian di luar negeri sudah banyak sekali yang menyatakan bahwa anak itu juga sangat berpotensi untuk melakukan kekerasan. Tetapi di Indonesia mungkin dianggap kekerasan itu hanya dilakukan oleh orang tua. Walaupun demikian, artinya ketika si anak sudah bisa melakukan kekerasan, mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang tua sehingga anak bisa melakukan hal ini. Bisa jadi ketika mengasuh juga menggunakan kekerasan atau melakukan pengabaian atau permisif sehingga anak merasa bahwa kekerasan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan emosi dan permasalahannya.
Ini juga berarti ada faktor internal dari keluarga dan juga eksternal begitu. Namun jika kita melihat ke belakang, pada zaman dahulu gitu ya, anak-anak kerap takut pada orang tuanya. Namun sekarang banyak anak yang kerap membantah, bahkan tidak segan untuk menganiaya orang tuanya. Ini tuh ada salah di mana, Kak? Apakah karena ada perubahan pola asuh atau bagaimana? Iya, jadi keluarga sekarang itu menjadi tidak hangat gitu, lalu permisif, dan membuat anak jadi merasa bahwa dia diperbolehkan melakukan apapun, termasuk ketika dia melakukan kejahatan atau kekerasan gitu. Jadi pola-pola ini yang mendasari seorang anak menjadi kehilangan kontrol diri, bahwa yang zaman dulu itu orang tua adalah pihak otoritas yang bisa memberikan nilai-nilai, tapi ternyata sekarang juga ada kegagalan itu, sehingga anak-anak merasa bahwa menyelesaikan permasalahan boleh dengan melakukan kekerasan. Lalu otoritas, parenting otoritas. Jadi dia merasa bahwa orang tua merasa bahwa kami yang berkuasa, kami yang bisa memberikan aturan-aturan yang tegas tanpa menerima perasaan anak, sehingga secara emosional anak tidak diterima. Kehangatan itu tidak ada. Jadi karena kehangatan tidak ada, mereka merasa layak melakukan kekerasan itu. Lalu tidak memberikan batasan-batasan dan tidak membiasakan anak untuk gagal. Padahal anak udah harus biasa dengan kata tidak. Ketika tidak berarti dia harus menerima rasa frustasi itu. Nah, yang terjadi adalah ketika anak tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan meminjam motor, tapi dia semarah-semarah itu kan berarti dia tidak akrab dengan rasa frustasi. Nah, rasa frustasi ini itu dilatih oleh orang tua gitu ya. Nah, ketika tidak terlatih, dia tidak akan bisa mengendalikan itu. Ini kan bukan kejadian pertama ya, Kak. Ada anak yang menganiaya orang tuanya. Untuk menghindari kejadian serupa di masa yang mendatang, pola didik anak seperti apa yang seharusnya terapkan? Oke, baik. Sebetulnya gampang-gampang susah. Kita kalau ngomong gampang ya, kita harus menerima emosi anak pertama. Yang kedua, menjadi orang tua yang bisa menjadi sahabat, tetapi tapi tetap harus ada batasan-batasan tertentu, sehingga anak tetap ada rasa hormat kepada orang tua, sehingga anak merasa bahwa ini figur otoritas yang harus didengarkan gitu. Lalu bagaimana dengan medianya? Kan selama ini anak-anak sudah diasuh bukan hanya oleh orang tua, tetapi diasuh oleh media. Nah, di media sosial itu menunjukkan bahwa meminta sesuatu atau memiliki sesuatu itu sesuatu yang gampang gitu. Jadi kondisi-kondisi ini yang ditiru oleh anak-anak gitu. Karena yang exposure media sosial itu sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak-anak zaman sekarang berperilaku. Ditambah lagi hidup hedon. Hidup hedon itu bertujuan untuk mereka diterima oleh masyarakat. Artinya anak-anak yang punya saja yang bisa diterima oleh teman-temannya. Itu juga yang membuat pelaku ini menghalalkan segala cara, termasuk menganiaya orang tuanya. Lalu masyarakat yang mungkin abai gitu ya, bisa jadi selama ini sudah sering terdengar ada pertikaian, tapi mereka merasa bahwa ini adalah masalah rumah tangga atau masalah dapur orang, sehingga mereka merasa tidak layak untuk masuk ke wilayah itu. Padahal ketika sudah ada kelompok-kelompok kecil, misalnya komunitas di RT RW atau pengajian, mungkin ini bisa dibahas, sehingga masalah-masalah dalam keluarga atau internal atau domestik keluarga itu sebetulnya menjadi masalah masyarakat secara umum. Nah, dengan begitu kejadian seperti ini bisa dicegah sejak dini. Terakhir, Kak, kan ini juga ada faktor eksternal, di mana dari pergaulan. Bagaimana orang tua seharusnya bersikap untuk tidak menjerumuskan anaknya ke pergaulan yang salah, tapi juga tidak mengekang jatuhnya. Karena kan ada anak yang karena dia dibatasi pertemanannya dirasa dikekang gitu. Itu gimana, Kak, harusnya? Baik. Ini sebetulnya peer pressure itu memang sangat-sangat berpengaruh terhadap perilaku anak gitu ya. Bagaimana teman-temannya itu misalnya nih menerima pertemanan ketika sekufu atau sama-sama memiliki kendaraan gitu. Nah, ini juga kalau dari awal pada saat dia itu masih kanak-kanak ini sudah terjaga, si anak ini akan bisa mengukur dia itu sebetulnya ada di level mana. Sehingga ketika ada pertemanan-pertemanan dia nggak bisa masuk dalam pertemanan itu, dia bisa mengontrol atau mengerem keinginan itu. Nah, kondisi-kondisi inilah yang ternyata tidak hanya memerlukan arahan dari orang tua, tapi media pun sangat berperan. Tapi walaupun demikian, memang dari awal memang sudah harus dilakukan filter gitu ya. Kita ini di level mana, atau walaupun dia juga di level atas, dia tetap bisa meredam atau membuat diri menjadi sangat-sangat
hidup yang normal saja gitu. Nah itu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi pemberian nilai, norma itu yang pertama dilakukan dalam keluarga untuk menghindari kekerasan di luar sana. Terima kasih banyak Kak Hanifa atas waktu dan kesempatannya. Dan pemirsa, tadi kami memang sudah berbincang-bincang dengan Ketua RT. Dan memang untuk pelaku MI ini dia tinggal bersama dengan ibunya yang merupakan ibu tunggal, lalu juga dengan kakeknya dan juga neneknya. Dan mereka memang sudah tinggal di sini sejak lama, sudah hampir lebih 2 dekade. Dan untuk kesehariannya, ibunya ini memang sering berinteraksi dengan warga sekitar, sering juga aktif untuk aktivitas dengan warga seperti pengajian, lalu juga aktivitas PKK. Dan untuk anaknya juga tampak memang sering beraktivitas di sekitar sini di perumahan, dan ia pun juga kerap mengundang teman untuk ke rumah. Dan untuk saat ini, untuk pelaku pun sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan ia pun disangkakan dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila untuk laporan langsungnya dari Bekasi ataupun TKP kasus anak pukul ibunya ya. Ini kita harapkan menjadi yang terakhir, jangan deh air susu dibalas dengan air tuba begitu. Terima kasih Rindi untuk laporannya dari Bekasi.